Salam profit untuk semua trader base. Di video kali ini saya akan mengulas market gold dan juga ada market Bitcoin, karena market ini cukup menarik yang terbentuk di hari Jumat kemarin sebelum NFP, dan untuk Bitcoin pergerakan harga kemarin juga cukup menarik. Market gold ini ditanyakan oleh Abang Zulfikar SSST. Pagi sebelum NFP, saya buat CB1 break H1 untuk buy, tapi gagal karena ada base daily dan ada CB1 break daily langsung jalan. Mau dibahas bang, apa benar ada CB1 break di H1? Jika kita ulas market gold di time frame H4, kita akan lihat di sini ada base buy. Karena kemarin ada banyak temen yang kegocek di sini. Jika kita tukar time frame ke time frame H1, di base ini harga merespon dengan membuat sideways. Biasanya ciri-ciri market merespon base adalah dengan membuat sideways untuk membuat setup atau melakukan penerusan kembali. Jika kita lihat di sini, untuk menentukan setup kita harus mengetahui terlebih dahulu body base terakhirnya. Jika kita ingin mencari setup buy, artinya kita akan mencari body candle yang paling terakhir. Kita akan tandai dulu. Awalnya di sini harga berpotensi membuat setup dominan. Candle ini merupakan calon dominan. Kita akan tandai dulu close body yang atasnya. Di sini harga tidak mampu break candle dominan tersebut, lalu harga turun kembali. Penurunan ini akibat dari efek close body candle dominan tersebut. Karena jika candle dominan ini di break, maka harga akan naik. Tapi di sini harganya sentuh, lalu harga turun kembali, membuat new low atau harga terendah yang baru dari harga sebelumnya atau dari body candle sebelumnya. Jika kita lihat di sini, body candle bear ini lebih rendah dari body candle bear sebelumnya. Artinya dia membuat new low sehingga potensi market ini membuat setup dominan break itu sudah gagal. Jika kita lihat di sini di low yang baru, di sini market berpeluang membuat setup CB1 break. Mana candle CB1-nya? Candle CB1-nya adalah yang ini. Kita akan tandai dulu close body candle CB1-nya. Candle bull ini adalah close body candle CB1-nya. Jika candle bull ini di break atau CB1 ini di break, maka potensi harga akan naik. Tapi di sini harga hanya sentuh dan membuat pijakan harga semakin turun kembali. Artinya di market ini atau di market gold ini yang berada di base H4, di sini tidak membuat setup buy CB1 atau dominant break. Dan yang ini bukan CB1, karena banyak teman-teman yang keliru. Candle bull ini adalah CB1. Kenapa ini bukan CB1? Karena ini selevel dengan IB. IB yang di break oleh satu candle. Jadi candle bull ini tidak bisa digunakan sebagai CB1. Dia selevel dengan IB ini. Jika kita menggunakan time frame di H4 sebagai base-nya, ini sebagai base, kita hanya perlu menggunakan dua time frame saja, yaitu time frame H1 sebagai entry-nya. Kita abaikan time frame daily dan kita abaikan juga time frame M15. Kenapa kita melakukan hal ini? Jika kita menggunakan banyak time frame, lebih dari 2 time frame sebagai acuan analisa, maka kita akan menemukan banyak argumentasi untuk melihat market. Dan secara psikologis ini tidak baik untuk trader. Karena apa? Kalaupun di time frame daily ini membuat setup sell CB1 break sehingga harga turun, lalu di time frame H4 berlawanan arah ada base, lalu di sini membuat setup. Misalnya di sini membuat setup. Misalnya di sini membuat setup buy atau CB1 break. Kita akan tarik garis di H1-nya. Saat setup itu terbentuk dan naik sampai ke level Fibo 261. Misal naik sampai level Fibo 261, maka di time frame daily pun itu masih bisa digunakan sebagai setup sell. Karena di time frame daily, pergerakan di time frame H1 tersebut hanya berupa koreksi di time frame daily. Karena itu setiap time frame memiliki perjalanan harga masing-masing dan kita tidak perlu menganalisa terlalu banyak time frame. Karena ini efeknya tidak bagus untuk trader. Ini sering kita temukan untuk mentor-mentor trader. Jika kita melakukan kesalahan, biasanya akan diberikan banyak alasan atau banyak argumentasi menggunakan banyak time frame. Misalnya di time frame M15 di sini terbentuk setup pembalikan, padahal di time frame H1 belum terdapat setup pembalikan, sehingga entry yang kita lakukan gagal. Dan ini membuat trader-trader pemula itu akan merasa apapun yang dilakukan oleh dia atau apapun analisa yang dilakukan oleh trader pemula ini itu salah, sehingga tidak ada yang benar apapun yang dilakukannya.
Karena itu jika memang base-nya betul, lalu setupnya betul, lalu tidak valid, saya hanya menjawab atau saya hanya memberikan argumentasi, market itu tidak merespon. Hanya sesimpel itu. Karena jika saya menyampaikan banyak argumentasi di time frame bawahnya atau di time frame atasnya, karena itu akan merusak emosi dan psikologis trader tersebut. Jadi intinya di sini setiap time frame itu memiliki perjalanan harga masing-masing. Sebagai contoh seperti ini. Di time frame daily ini sedang uptrend. Trader-trader follow trend akan takut untuk entry sell. Tapi jika kita lihat di time frame 4, misal di sini ada base sell. Kita akan tandai dulu base-nya. Lalu di time frame 1 kita akan melihat sebagai konfirmasi entry-nya. Di sini terbentuk setup sell CB1 break. Ini candle CB1-nya dan ini candle yang break-nya. Jika kita tarik garis Fibonacci, harga valid turun sampai ke level Fibo 161. Artinya base sell di time frame H4 ini itu direspon oleh market walaupun di time frame daily itu sedang uptrend. Karena itu saya selalu mengatakan kalau setiap time frame memiliki pergerakan harganya masing-masing. Oke, semoga ini menjawab pertanyaan Abang Zulfikar mengenai market gold di hari Jumat kemarin, dan semoga ini juga bermanfaat untuk teman-teman yang lain mengenai mindset trader base menghadapi market. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Aiden Brendan. Dapat di Bitcoin PSH4 sell, dapat TP maksimal 423 bang. Makasih bang, manjur tekniknya. Kita akan analisa market Bitcoin di time frame 4. Sayangnya abang tidak menyebutkan untuk entry-nya menggunakan setup apa dan di time frame berapa. Tapi jika kita analisa market Bitcoin di time frame 4, karena ini terbentuk kemarin, artinya yang ini. Kita lihat di time frame 4. Di sini tidak ada base sama sekali bang untuk time frame 4. Kita akan tandai dulu base terdekatnya terlebih dahulu. Jika kita menggunakan base sell ini artinya harga belum sentuh base. Dan di sini untuk base sell juga bukan base, ini bukan base. 1 2 3 ini bukan base. Jika kita tukar ke time frame H1, jika entry abang sampai ke level 423, potensinya abang menggunakan setup ini. Jika kita tarik garis Fibonacci, betul sekali saat ini harga sudah sampai ke level Fibo 423. Sangat cantik setupnya. Thank you abang sudah sharing entry dan analisanya. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, sekian video ulasan untuk market gold dan market Bitcoinnya. Semoga ini menjawab pertanyaan mengenai market gold dan Bitcoin. Jika ada penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf. Semoga semuanya diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.